Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Scorpio. Ya, ini untuk melihat gimana sih hubungan Scorpio saat ini atau dalam waktu dekat dengan selingkuhannya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan yang vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai situasi antara Scorpio dengan selingkuhannya. Oke. Iya, ya. Jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Ini nampaknya relationship yang dijalani dengan model antara ada dan tiada ini. Kalau Mari tangkap ya. Kalau disangkal tidak ada, kalau disangkal gak ada urusanku dengan dia, nggak mungkin. Soalnya ini tuh masih ada nih, seperti kayak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si selingkuhan, terutama untuk menyenangkan Scorpio, gitu loh. Jadi kayak masih ada sikap yang sweet banget yang dilakukan oleh si selingkuhan ini, ya, kepada Scorpio. Setidaknya itu yang dirasakan Scorpio ya. Aduh, ini orang kok baik banget sama aku. Wah, dianya kok ngomong mesra sama aku gitu. Waduh, dia ngasih ini, ngasih itu ke aku gitu loh. Ya, nah di situ walaupun kayaknya memang jika dikatakan tentang interaksi, baik itu komunikasi kah atau pertemuan kah, ini nampaknya memang tipis banget ya, sedikit sekali. Jadi kayak yang dalam hubungan ini, Mari rasa di sana tuh nggak ada kewajiban untuk nelpon setiap hari gitu ya, bertemu setiap hari gitu. Kayak nggak ada rule-nya di sini, nggak ada rule bagaimana menjaga komunikasi, interaksi yang berkelanjutan antara mereka berdua gitu. Jadi ini tuh kayak yang tidak saling mengusiknya ini hubungannya gitu ya, untuk hidup pribadi masing-masing tidak saling mengusik gitu. Jadi ya kalau lagi mood nelpon ya nelpon, kalau enggak ya enggak gitu loh. Lagi pengen ketemu ya ketemuan gitu ya. Jadi ini kayak yang enggak terlalu meresahkan. Misalnya, aduh kapan nih si selingkuhanku chatting aku, aduh kapan lagi ya kami ketemu. Nggak ada yang sampai bikin sakit dalam penantian ini. Paling-paling ya hanya sebatas bertanya-tanya, oh hari ini kok dia nggak telepon aku ya, ya udah jangan-jangan dia sibuk. Paling-paling kayak gitu aja. Aduh pengen nih ketemu gitu, tapi apa dia ada waktu ya. Nah paling-paling di sana. Jadi kalau Mari lihat hubungan ini tuh cenderung luwes ya, dijalaninya itu tuh luwes, tidak pakai gaya-gaya aku tertekan gitu ya. Aku tertekan nih gara-gara perasaanku merindui gitu ya. Aku nih kok kayaknya cemburu nih, dia jalan sama pasangan sahnya misalnya gitu ya. Jadi kayak drama-drama pedih, Mari rasa yo ndak ada di sini. Ndak ada di sini gitu ya. Ya ini tuh yang ibaratnya ya sesekali dia mau ketemu sama aku, udahlah syukurlah itu gitu ya. Jadi yang kayak dibawa fun, dibawa happy, dibawa santai kayak gitu. Tapi setiap ada interaksi, Mari rasa walaupun jarang gitu ya, tapi interaksi itu tuh memang bikin puas gitu. Begitulah memang kalau sesuatu ketika ada benar-benar dinikmati gitu ya. Kalau nanggung-nanggung menikmati sesuatu, itu tuh yang bikin sakit. Ibaratnya ya kita lagi makan
makanannya, menunya itu tuh rasanya enak gitu ya. Yang mestinya kita ngabisin 1 piring, tapi kita tapi akhirnya kita cicil. Makan lauknya sepotong kecil, seupil-upil gitu ya. Nanti dicicil lagi, entar lagi. Itu kan bikin kita nggak puas gitu loh. Nah, jadi mereka ini tuh mari lihat memang memanfaatkan betul. Ketika ngobrol, katakanlah obrolannya dalam bentuk chattingan, tapi kayak yang hadir gitu lah ketika chattingan itu. Bener-bener kayak dinikmati, ketawa-ketawanya, apanya gitu ya. Atau teleponan. Teleponan itu tuh ya bener-bener dihayati gitu. Atau pertemuan jalan-jalan atau bagaimana gitu ya. Itu tuh kayak yang ya lepas gitu. Gak ada pikiran, aduh aku bahagia saat ini. Terus gimana nih nanti bahagianya tidak bisa lagi aku nikmati 1 jam berikutnya. Mari rasa tidak dramatis begitu ya. Mereka berdua ini ya, Scorpio dengan si selingkuhannya gitu. Jadi yang seperti ya lagi ada, ya yang ada ini tuh kehadirannya kamu yang lagi ada dalam hidupnya aku, ya benar-benar aku resapi, aku hayati gitu. Makanya di situ tuh gak banyak cincong relationship ini gitu ya. Gak banyak cincong, gak banyak ribut-ributnya ini. Gitu, gak banyak ribut-ributnya. Sama ini juga bisa kayak sama-sama tahu diri gitu loh. Gak memaksakan hal muluk-muluk bisa terjadi. Mungkin pernah ini Scorpio agak sempat terhanyut sehingga agak muluk-muluk gitu ya. Tetapi makin kesini tuh makin tahu trik ngejalani hubungan ini biar tidak nyiksa tapi bikin bahagia tuh kayak gimana. Nampaknya triknya sudah dipahami oleh Scorpio, makanya hubungan ini tuh enak bagi keduanya gitu ya. Membahagiakan bagi keduanya. Misalnya dulu ini tuh Scorpio sempat, aku ingin menjadi satu-satunya dalam hidup si selingkuhanku ini. Aku ingin dia merajakan aku, meratukan aku. Aku ingin dia gini. Entah berbagai macam apalah gitu ya keinginan. Tapi lama-lama, udahlah begini aja sudah cukup. Soalnya ketika aku menginginkan ini dan itu kemarin, kok rasanya justru makin gak karu-karuan ini akunya gitu ya. Makin gak karu-karuan. Waduh aku gak mau gitu loh. Padahal dengan apa adanya hubungan kami sesungguhnya aku udah happy kok gitu. Jadi ada kayak kesadaran dari Scorpio ya. Biar gak banyak bacot gitu ya. Biar gak banyak ngelanturnya gitu. Nah akhirnya jadi ya happy yang datang di sini. Hubungan ini kalau mari lihat gini tuh. Sebagai pasangan teman tapi mesra. Lebih condong ke situ. Jadi kalau mari lihat ini tuh dua-duanya kayak yang paham betul. Bahwa enggak usah kita memaksakan diri. Biar hubungan ini tuh jadinya ke arah yang lebih serius. Enggak usah gitu lah. Jadi ini tuh benar-benar hubungannya friend with benefit kah namanya? Atau ini hubungan casual kah namanya? Kayak gitu ya. Jadi enggak ada pakai muluk-muluk, wah aku nih harus jadi satu dan satu-satunya. Ini tuh hubungan harus dalam pernikahan. Ini tuh hubungan harus langgeng sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat gitu ya. Sampai malaikat maut menjemput ruh ini. Mari lihat di sini tuh enggak ada gitu-gitu modelnya. Enggak ada gitu ya. Jadi yang ya tahu-tahu diri, aku juga enggak mungkin menikah sama dia gitu ya. Lah aku ada istri misal gitu ya. Aduh aku enggak usah lah ngarep-ngarepin dia nikahin aku gitu ya. Lah dia kan udah punya suami gitu-gitu. Jadi main di sana itu tuh juga pikiran-pikiran nyata gitu ya. Logika itu tuh main gitu. Jadi sehingga hayalan-hayalan semu yang akhirnya memungkinkan bikin rasa sakit, kecewa, sedih, bahkan merana, ini tuh jadinya nggak ada gitu. Mungkin gimana jika berharap untuk menikah gitu. Lah diri sendiri pun udah menikah misalnya. Lah dia pun demikian gitu. Lah rumah tangganya satu sama lain baik-baik saja sebenarnya gitu ya.
Dengan pasangan sah baik-baik saja sebenarnya. Terus apa alasan untuk ninggalin hubungan dengan pasangan sah kemudian bersama dengan si selingkuhan? Ya kan nggak ada gitu loh. Nah jadi pakai prinsip yang kayak gitu mereka berduanya. Udahlah dengan hubungan yang seperti ini. Toh kalau dicari-cari banyak juga kok yang bikin happy. Terus ngapain? Ngapain tamak gitu ya. Ngapain kemaruk gitu. Meminta hal yang lebih lagi dalam hubungan antara kami berdua. Makanya akhirnya ketika logika juga jalan, emosional di situ tuh lebih tenang, akhirnya mereka berdua enak ngejalani ini gitu. Ya, enak ngejalani ini. Dan ini tuh memang hubungannya lebih kayak cenderung nyari happy-nya ajanya ini. Gitu ya, nyari happy-nya, nyari senang-senangnya. Gitu. Having fun yuk kita bersama gitu lah. Ajakannya lebih kuat ke arah sana daripada ayo kita lihat apakah mungkin hubungan kita ini tuh berpotensi menjadi satu kolaborasi yang baik untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa. Mari lihat untuk pemikiran serius seperti itu tidak ada. Tidak ada. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya si selingkuhannya Scorpio ini tuh, ya aku seneng sih sama Scorpio ini gitu ya. Nggak mungkin dia jadi istrinya aku, nggak mungkin dia jadi suaminya aku gitu loh. Dan aku inginnya ya seperti ini aja. Ada bebasnya gitu ya. Ada bebas. Jadi ini tuh kayak udah satu frekuensi. Scorpio dengan selingkuhannya sudah satu frekuensi. Sedikit banget di sini tuh ditemukan cekcok-cekcok ribut-ributnya. Sedikit sekali. Karena pun interaksinya lagi-lagi ya, interaksinya pun nggak banyak. Makin orang banyak interaksinya, makin memungkinkan ego di situ tuh minta cakar berdarah, baku hantam, ya ribut-ribut, berantakan omongannya gitu ya, yang bisa bikin konflik, gitu kan? Kalau makin banyak interaksi, gitu. Tapi ternyata kan hubungan mereka ini interaksinya kan nggak gitu banyak, komunikasinya itu tuh ya terbatas gitu lah. Jadi ini tuh bisa kayak yang dua orangnya ya baik itu Scorpio ataupun selingkuhannya ketika berkomunikasi itu tuh dalam keadaan lagi happy, lagi senang. Namanya orang yang lagi happy, lagi senang gitu ya, itu tuh kan tidak sensitif, tidak yang mudah tersinggung, nggak yang marah, nggak yang muluk-muluk menuntut kan gitu. Aku loh lagi happy, ngapain juga bikin-bikin suasana yang tidak happy untuk dia kan gitu. Nah jadi ini tuh ketika mereka berjumpa, mental dan emosional ini tuh cenderungnya dalam keadaan netral atau dalam keadaan bahagia. Gitu ya. Jadi itu tadi, gesekan-gesekan itu tuh sangat jarang agarnya bisa terjadi. Yang di sana lagi banyak senyumnya, yang di sini pun lagi banyak senyumnya gitu. Dua orang yang lagi senyum membawakan diri lagi senyum-senyum, makin banyak nanti hal yang bisa disenyumi. Gitulah kira-kira gambaran hubungannya Scorpio dengan selingkuhannya untuk di saat ini. Gitulah. Ya. Memang sih kalau dibilang yang mengharap-harap memang itu lebih banyak Scorpio gitu ya. Tapi tadi harapan-harapan itu tuh mulai dikikis sama Scorpio. Kalau si selingkuhan ini nggak ada ini ngarap-ngarapnya, biasa-biasa aja gitu lah, biasa-biasa aja, ya. Jadi dibilang ini hubungan spesial di matanya si selingkuhan, ya enggak, gitu lah. Dibilang hubungan spesial ya enggak juga, tapi ya dia bilang ya ini hubungan ya cukuplah menyenangkan, sesekali untuk diakses nambah-nambahin happy-happynya aku dalam hidup gitu loh. Wajar lah sesekali aku ngajak Scorpio ini tuh jalan gitu ya. Soalnya kalau kami jalan ada tuh obrolan yang seru misalnya. Ada nih temennya aku makan, temenin aku makan daripada aku makan sendirian gitu ya. Ada nih suasana yang berbeda. Kalau aku tuh bersama dengan Scorpio ya paling-paling kayak gitu dia. Makanya mari katakan ini tuh hubungannya cenderungnya teman tapi mesra gitu ya. Teman tapi masalah. Nah di situ. Dan ya
ya cukup memuaskan, terutama ini memuaskan bagi Scorpio ya, karena jangan-jangan ada nih sesuatu atau ada beberapa hal ini tuh yang dilakukan si selingkuhan atau yang diberikan si selingkuhannya ini tuh untuk dia gitu ya, entah itu setiap bertemu dapat duit misalnya gitu ya, setiap ketemu melakukan adegan seksual gitu ya, yang dimana di situ tuh kebutuhan biologis bisa terpenuhi gitu ya. Nah di situ jadi ini kayak ya tadi friend with benefit, ini sama-sama menguntungkan modelnya ya. Scorpio tidak merasa dirugikan gitu ya, dia malah merasa diuntungkan, demikian juga ini tuh si selingkuhan gitu. Tapi kadang-kadang mau ini tuh ada drama-drama mesra-mesranya, aduh aku tuh seneng banget kalau ketemu sama kamu, aku tuh bahagia banget, aku tuh cinta sama kamu, wah kamu ini tuh cantik banget, wah kamu ini tuh gitu-gitu ya. Mari rasa suasana relationshipnya Scorpio dengan si selingkuhannya ya kayak gitu. Jadi ya kayak ngedenger aja bahwa yang di sana bilang aku cantik, bilang aku wah ganteng banget, aduh terima kasih ya, wah enak banget ya gitu-gitu. Wah itu tuh udah bikin satu sensasi kepuasan bisa dirasakan gitu lah ya. Ini bagi keduanya. Nah seperti itu. Dan ya lagi-lagi tidak ruwet, hubungan ini tuh tidak ribet ya, satu sama lain tidak merasa ruwet dan ribet ngejalani hubungan ini, masih dalam tahap aku mampu, aku bisa gitu, waktunya ada, energinya punya gitu ya, modalnya ya ready saja gitu ya. Nah akhirnya tidak ada tekanan dalam hubungan ini. Kalaupun ada yang tertekan ya pernah, Scorpio pernah tertekan, tapi mulai menyadari bahwa tekanan ini tuh sebenarnya ya tidak penting juga, itu tuh juga karena diri sendiri gitu ya. Nah maka akhirnya Scorpio di sini tuh mari lihat mulai melepas dan enjoy aja, menikmati aja apa adanya yang dilakukan, yang bisa dia terima dari hubungan dengan si selingkuhannya ini. Justru dengan melepaskan harapan-harapan dan impian-impiannya dia, Scorpio justru kayak ngerasa ya hubungan ini tuh nikmat banget untuk dia jalani gitu loh. Baik ya, jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Pisces, Taurus, Libra ada di sana. Kemudian di situ tuh ada energi dari Aquarius ya. Energi Aquarius, udah itu aja energi yang hadir dalam pembacaan kali ini. Oke lah, baik ya, semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.